Lah dia udah baca kitab apa? Oh pantes, kitabnya Al-Yutubiyah. 2 menit beres. 2 menit jadi mujtahid. Cuma jenggot dipanjangin, kitab kagak gablek. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sederhana. Bapak kalau ngomelin kunut, Imam Ahmad bin Hambal nggak pernah ngomelin gurunya kunut, cuman doif hadisnya iya. Jadi dia mainnya di hadis. Adapun gurunya berbeda, kagak ngomel. Lah sekarang kan sekali berbuya Yahya, sekali berhabib Umar, sekali berorang-orang soleh, orang alim yang S3 pakai di Maroko kayak Somad, dikata apa? Dasar Ustadz pekok. Allahu Akbar. Ente tahrimnya di mana sih? Makanya mohon maaf, Islam kalau sama dia dipegang kaku, benar nggak? Coba lihat rombongan dia, kaku nggak? Salaman kagak ada, senyum kagak ada. Bahkan sekarang ini ada himbauan dari beberapa, saya lihat di meme-meme di WhatsApp gitu ya, gambar-gambar di WhatsApp, larangan kumpul dengan ahlul bid'ah, hadir di majelisnya ahlul bid'ah. Allahu Akbar. Ya Allah, kalau kunut ente katakan bid'ah berdasarkan Imam Ahmad bin Hambal, nggak mungkin Imam Ahmad bin Hambal berguru sama gurunya Imam Syafi'i, benar nggak? Nggak mungkin. Gue benci guru gue yang bid'ah ini, begitu. Gak ada ajaran kebencian. Baru rombongan ente yang ngajarin kebencian tuh. Sekarang itu imam apa sih itu dia? Yang jenggotnya begini ngomel mulu, ngomel. Salah, bid'ah, salah. Mukanya aja gak enak, bener gak? Mukanya gak enak. Agak bingung itu ngaji di mana kayak begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi atini mahabbatak wa ma'rifatak. Thumma qala syekhul muallif rahimahullah ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ilmi wa bikum fid dharaini amin. Naqar radhiyallahu ankum. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di subuh yang sangat sejuk ini. Godaan setan ini Masya Allah, alhamdulillah Masjid Al-Bakri tetap ramai. Artinya keimanan dan ketakwaannya makmur insya Allah. Berapa banyak masjid-masjid yang kalau udah kayak begini paling yang hadir 4-5 orang. Kenapa? Subuh itu benar-benar menuntut kesolehan. Wa minal laili fatahajjat bih, dan dari sebahagian min awakhiril lail, sebagian dari akhir malam itu fatahajjat. Fatahajjat itu asal katanya jihad. Jadi orang yang tahajud artinya orang yang jihad, bersungguh-sungguh untuk bangun sepertiga malam terakhir, apalagi prime time-nya yaitu sholat subuh berjamaah. Memang sedang waktu ngantuk-ngantuknya tuh, dan waktu sedang sejuk-sejuknya Allah kasih. Nah, mereka yang fatahajjat, maka kata fatahajjat di sini bisa pertama bersungguh-sungguh ingin menggapai ketakwaan. Jadi kalau orang yang bangun malam pasti mendapatkan ketakwaan dari Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua, fatahajjat ingin mendapatkan kesempurnaan kesehatan, tahajud. Jantung itu Pak, dipompanya kan istirahatnya di waktu tidur ya. Bukan istirahat sesungguhnya. Gerakannya stagnan itu di waktu tidur. Nah, nanti diberikan daya kejut. Jantung itu harus diberi daya kejut. Bangun, siwak, minum air putih, mandi. Oh, itu daya kejut daripada jantung. Jadi jantung yang terlatih bangun di waktu subuh, insya Allah kagak jantungan tuh. Kenapa? Dia setiap subuhnya diberi sebuah treatment daya kejut untuk mendapatkan, dan oksigen terbaik adalah oksigen ini sekarang. Sepertiga malam terakhir hatta sampai yatlah,
sampai nanti waktu terbit. Itu oksigen terbaik tuh. Jadi kata fatahajat, antum mau sehat ambil waktu tahajud. Ya, gerakan sholat di waktu tahajud. Gerakan sholat sampai waktunya subuh. Yang kedua, tubuh ini distimulasi untuk terkejut, shock terapi gitu. Akhirnya jantung bergerak bagus. Subhanallah. Saya punya teman di pesantren itu asma akut. Asma akut. Masih pakai botol kecil itu. Setiap mau awal-awal pesantren tahun-tahun 95 itu. Masih pegang aja sholat berjamaah. Sebulan hilang asmanya. Gimana gak hilang asmanya? Sebelum waktu subuh 2 juz. Sebelum waktu subuh 2 juz. Habis subuh talaki syekh. Kita ngobrol sama guru, nanya-nanya, kadang ulang-ulang pelajaran, ngapal-ngapal nazom. Masuk pagi olahraga, riyadatul badan. Terus nggak ada tidur. Nanti waktu zuhur qailulah, sedikit tidur. 1:30 bangun, jam 2 persiapan asar. Begitu aja sampai waktu kita tidur sudah wudu, sudah bersih, tidur. Nanti shock terapi lagi, jam 3 lagi. Sebulan hilang itu botol asma, lempar itu. 2 orang lagi yang saya saksikan itu. Satu anak Jati Bening, satu anak Pondok Kelapa. Yang satu kakak kelas, yang satu teman sekelas. Itu kalau lagi kedinginan kayak begini, akut asmanya itu. Awal-awal mondok. Baru sebulan 2 bulan mondok lupa sama botolnya. Ingatnya sama rotan guru. Lupa sama botol, ingat sama rotan guru. Kan kalau telat di rotan sama guru. Ya Allah. Saya bilang istikhari namanya. Udah nggak pakai botol. Tahu aneh sembuh total ini. Sembuh total. Bahkan dipilih pemain timnas dari pesantren tuh. Main ke Subang, main kemana. Jadi anak menyaksikan betul terapi-terapi itu, masya Allah. Ya, mudah-mudahan kita mendapatkan tahajud di sini, yaitu kenikmatan iman dan kenikmatan sehat walafiat. Jadi pulang dari sini mudah-mudahan sehat semua. Amin ya rabbal alamin. Saya mau baca di awal tahun ini kitab Bulughul Maram yang biasanya kita baca Bidayatul Hidayah. Babnya nggak tanggung-tanggung, saya buka bab jenazah. Biar awal tahun ini kita bersyukur sebetulnya kepada Allah. Saya tahun baru kemarin Pak, saya keliling. Kelar ceramah di Kampung Tengah, keliling. Sejauh apa sih umat dengerin kata ulama sama pemerintah? Alhamdulillah memang. Saya bahkan bikin video dan saya naikin di status untuk apa? Membanggakan umat. Dari mulai Tamini Square terus saya keliling. Kalau saya arah timur Pak, karena acaranya di Condet itu terus. Nggak ada petasan yang bunyi tuh. Tepat jam 12. Sampai berapa tuh? Sampai Lubang Buaya di Gantara 3. Nggak ada petasan. Maksudnya apa? Alhamdulillah ulama dan umaro masih didengerin sama umat. Walaupun ada lah yang bakar-bakar petasan 1-2 masih ada. Artinya kita masih punya rasa yang besar, ya, harapan besar kepada umat yang masih dengerin ulama sama umaronya. Tapi kenapa sih taubatnya paling tidak euforia tahun barunya baru tersadarkan nunggu bencana dulu? Kenapa sih? Kenapa nunggu banjir bandang? Kita ceramah tiap tahun tentang masalah petasan, tahun baru, aljaros, trompet dan lain sebagainya. Kita ceramahin tiap tahun. Ternyata benar adanya bahwa ujian itu diberikan oleh Allah, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Baru deh begitu ada ujian kayak begini baru sadar, ya. Baru sadar apa? Iya, 300.000 bakar petasan mampu, nyumbang ke Sumatera 50.000 kagak mampu. Kan ketahuan tuh imannya. 500.000 bakar petasan mampu, 100.000 ke Al-Bakri nggak mampu tuh, ke kotak yang lewat. Iman tuh, sakit tuh iman tuh. Ya, makanya alhamdulillah kemarin petasannya nggak banyak dibakar tuh. Barangkali alhamdulillah umat masih dengerin ulama dan umaronya tentang himbauan. Nah di sini kan berarti kita punya harapan penuh kepada umat. Untuk apa? Untuk ayo sama-sama kita sadar sebelum Jakarta ini ditebalikin sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita yang ada di sini sadar dengan sadar sesungguhnya kullay yusibana illa ma kataballahu lana. Katakan semua musibah telah dalam catatan Allah Subhanahu wa taala. Dalam catatannya itu masih bisa dirubah. Qadirun adalah kehendak Allah yang
iradatullahnya itu bisa dirubah. Contohnya apa? Kata Nabi, tudfa'ul bala bisadaqah. Hilangnya bala bencana dengan sedekah. Artinya kalau ketetapan Allah ini bisa dirubah. Yang nggak bisa dirubah qada, ketentuan lauhul mahfuz. Seperti antum anak siapa itu kan nggak bisa dirubah. Ente lahir dari bapaknya siapa yang nggak bisa dirubah. Bi ayyi ardin tamut, di negeri mana ntar kita dimatiin. Dari tanah Saripati, tanah mana kita akan dihidupkan. Itu nggak bisa dirubah, itu namanya qada. Tapi kalau takdir, ya, nah, maka ketentuan-ketentuan lauhul mahfuz yang masih bisa dirubah. Jadi ada usaha bumi untuk merubah langit. Apa? Itu kata Nabi, shadaqatu faul bala. Silaturahim, manjangin umur. Yang tadinya mau mati, hidup lagi dia. Ya, karena manjangin umur ternyata. Kalau masalah silaturahim, saya pernah mendapati kakek 90 tahun masih nyebrangin anak-anak SD tuh di Jatiwaringin. Kita punya dari zaman saya kecil tuh kakek. Sesungguhnya kakek ini kalau sama engkong saya masih ketemu misanan gitu. Itu panjang umurnya apa? Saya pelajarin Pak panjang umur. Dia tuh panjang umur. Ternyata kalau udah mau meninggal nih, engkong nih yang tukang nyebrangin anak sekolah pakai bacaan stop, itu baju satpamnya udah 3 kali ganti kali. Udah lusuh, udah hancur, ganti lagi gitu ya. Tapi umurnya panjang. Karena ternyata anak-anak tuh nyariin dia. Ya engkong mana ya nggak nyebrangin, itu jadi doa. Soalnya saya tanya, Kong, setua ini masih nyebrangin, gua kalau nggak nyebrangin anak-anak gua sakit. Keren gak tuh? Kalau nggak nyebrangin anak-anak gua sakit. Obatnya bukan Panadol, bukan Paramek, bukan Proma, nyebrangin anak. Karena ternyata setiap anak SD di Pangkalan Jati 1 sama 3 itu selalu bilang gini, ya engkong mana ya, jadi doa. Dicariin. Nah kira-kira sebagai engkong kita digituin nggak sama cucu? Atau jangan-jangan, mak, engkong ada nggak? Emang apa? Aku takut, galak banget. Sebagai engkong ini kita, sebagai orang tua kita dicintai anak kayak begitu. Itu orang lain. Dari zaman saya tahun 89 saya SD kelas 1. Sampai tahun 94 kita lulus. Masih nyebrangin sampai saya sudah kelar pesantren, kelar kuliah masih nyebrangin. Umur 90 lebih. 7 tahun lagi dia 1 abad. Nah yang saya pelajari adalah panjang umurnya dia nih. Itu karena anak-anak selalu kangen. Ya, selalu yang seperti ada yang hilang kalau dan mereka ya bahkan ketika dia meninggal dunia yang paling banyak takziah anak-anak SD. So SD itu la ilaha illallah. Bayangkan kalau zaman gurunya aja dan masih diseberangin, apalagi sampai ke bawah-bawahannya. Maka panjang umur itu berkah silaturahim. Artinya kehendak takdir langit bisa kita rubah. Sedekah, silaturahim, doa mendoakan. Gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aksiru dzikra hazimil ladzat ya'nil maut. Rawahu Tirmidzi wan Nasa'i wa sahahu Ibnu Hibban. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, berkata ia bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perbanyaklah oleh kalian mengingat penghancur kelezatan. Yanil maut, disuruh ingat banyak mati. Allah cinta kalau seseorang itu disuruh ingat banyak mati, artinya kehendak Allah kematian untuk bertemu dengan kekasihnya itu selalu diingat. Berapa banyak di antara kita ingat mati kalau udah di UGD itu? Nah, ya Allah, ya Allah. Tapi kalau lagi dapat duit 1 miliar, boro-boro ingat Allah. Belum pernah saya lihat ada orang dapat duit 1 miliar, punya bini cakep. Ya Allah, ya belum pernah. Artinya apa? Kalau udah kehendak Allah, kalau udah sampai di sakaratul maut ya, baru ingatnya Allah. Padahal segar begini, sehat walafiat, tetap harus ingat kematian. Seseorang mati tergantung kebiasaannya. Agak sulit, orang biasa nongkrong di pos kamling pengen mati sholat, agak sulit. Sholat aja ditinggal, pengen mati sholat. Seseorang tergantung kebiasaannya. Khairul Huda, kiper Lamongan, Persela, habis nangkep bola ketabrak bek, meninggal di lapangan. Marco Simoncelli, tikungan ketiga, lagi begini kena, meninggal di lapangan, di sirkuit.
Seseorang ya kalau pilot meninggal dalam keadaan di pesawat ya, guru meninggal karena memang kebiasaannya itu. Nah pertanyaannya, antum mau biasa di mana nih? Jangan sampai kita meninggal lagi ngangkat joran depan empang. Sama joran gak pernah lepas, sama siwak kagak kenal. Siwak kagak kenal, mau joran kenal banget. Ya Allah, sejadah lupa naro, joran mau dijejerin. Sejadah lupa. Yang begitu mau mati sholat gampang saja. Ini kan dari Nabi. Seseorang tergantung kebiasaannya. Almar'u mata ala ma'asya alaih. Seseorang mati tergantung kebiasaannya. Sekalipun itu dia biasa perang matinya dalam keadaan sakit gitu ya, itu biasa. Nah itu sesuatu itu yang penting bagaimana dorongan kebiasaannya. Kayak Haji Zainuddin MZ pulang dari mana? Pondok Labu ya? Apa mana tuh? Ya, mampir jantung, meninggal lagi mau dakwah, memang dakwah. Mu'allim Syafi'i Azami lagi megang kitab Mizanul Kubro itu Imam Syaroni kalau nggak salah. Beliau kan kalau ngajar tuh nggak besar-besar banget Pak kitabnya, referensinya besar. Ya, masuk pom bensin, sekedar mau pipis, mau wudu lagi, meninggal arahnya mau ngaji. Ya, arahnya mau ngaji, bukan mau ke Bandung jalan-jalan, bukan. Karena memang kebiasaannya ngajar. Saya juga berharap ya Rob lagi begini matiin saya lagi begini. Minta saya ya Rob lagi sholat lagi baik dah. Karena memang jangan sampai kerjaan yang jeleknya kita meninggal gitu ya. Nah, ini bukan nakut-nakutin orang dami. Seseorang tergantung kebiasaannya. Kalau antum biasa subuh berjamaah begini apalagi sampai ngaji, saya doain antum mati dalam keadaan begini. Kan cakep nggak? Di masjid disaksikan ratusan orang mati dalam keadaan lagi ngaji, walaupun selama ngaji tidur aja nggak apa-apa, namanya juga orang mau meninggal kan gitu. Satu ya, kita disuruh banyak mengingat kematian. Wa anasin. Nah sekarang hukum nengok orang yang payah. Ada orang udah payah banget, ditengok gimana nih? Atau orang bunuh diri, nanti ada dibahas semua. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ini kalau sahabat Anas Pak, ini sahabat Anas, sahabat yang dalam riwayat terakhir meninggal, umurnya panjang. Anas bin Malik, beliau membantu Nabi 10 tahun Pak. Penuturan beliau, saya tidak pernah dengar dari kamar Rasulullah teriak. 10 tahun saya membantu rumah tangga Nabi, belum pernah saya dengar Nabi teriak. 10 tahun Pak. Idzatul zaman, kalau memang zaman itu lebih panjang, saya pastikan gak akan ada teriakan di rumah Rasulullah SAW. Satu. Yang kedua, 10 tahun aku membantu Rasulullah SAW penuturan Anas, tidak pernah aku melihat Rasulullah bergegas kecuali kalau udah panggilan dari Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seperti ada tugas besar yang dimiliki para presiden-presiden. Padahal cuma panggilan sholat. Dan panggilan itu panggilan dahsyat. Kalau sudah begitu Rasulullah SAW suka nyuruh keluarganya, membangunkan keluarganya. Tuh, Anas bin Malik. Penuturan beliau juga. Rasulullah SAW bila mengetuk pintu rumahnya dengan ujung kuku. Coba ingin gak? Ini ujung kuku. Ketok pintu pakai ujung kuku. Kenapa para kiai, para ustadz, bapak-bapak cincinnya gede-gede? Ada dua fungsi. Satu sunnah, dua buat gedor. Dua. Rasulullah pakai ujung kuku. Saya tidak pernah dengar teriakan di rumah Rasulullah. Kalau dia memanggil, Rasulullah memanggil, maka bukan dipanggil Anas, bukan, didatengin orangnya. Anas. Subhanallah. Adabnya Rasulullah SAW. Kali kalau sehari 2 hari, 10 tahun aku mengikuti Rasulullah SAW dan menjadi pembantunya. Karena Anas bin Malik ini kan ditenteng emaknya Pak. Ditenteng emaknya, dikasih Rasul, diwakafkan. Jadi wakaf anak udah terjadi zaman dulu. Nih, ya Rasul, ku berikan Anas, silakan atur ajarin, diwakafin anak. Kalau bapak duit dikit, anak banyak,
buangor lagi. Wakafin aja ke kiai, Pak. Nih saya wakafin nih anak saya buat dia. Paling dibalikin lagi 2 hari sama kiai. Buangor banget, gue nggak sanggup. Mempanin gue nggak sanggup. Banyak orang-orang begitu ya. Ya Allah, guru, apa nih anak saya pantes ditaruh di kita. Gua Allah, lekar patah, ya kipas angin boglang. Aduh, la ilaha illallah. Ya. Kata Anas riwayatnya apa nih? Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yatamannayanna ahadukumul maut. Jangan berangan-angan, tamanni gitu ya. La yatamannayanna ahadukumul maut. Jangan berangan-angan atau kepengen kalian mati, liyudurri nazalbi, agar segera datang. Maksudnya, ya Allah, gue mati aja dah. Itu haram tuh omongan. Banyak banget itu omongan kampungan kita begitu tuh. Ya Allah, gue mati aja dah. Gak boleh ngomong gue mati aja dah. Ya Allah, bini gue begini amat ya, atau laki gue begini amat, gue mati aja dah kalau begini. Nah, gak boleh itu. Haram. Hukumnya begitu. Itu berarti putus asa dari rahmat Allah. Fa in kana labuda mutamannian, kalau memang dalam angan-angannya memang udah enggak kalau bahasa kita tuh layur jabul udah enggak dirasa sembuhnya. Kayak orang sakit udah parah banget dah, udah gagal ginjal, diabetes, dia akhirnya ngomongnya gitu, ya Allah saya mati aja dah. Itu tetap enggak boleh. Kalau memang harus begitu, maka ada doanya dari Nabi, Allahumma ahyini maka natil hayatu khairul li wa tawaffani maka natil wafatu khairan li, muttafaqun alaih. Maka diajarin sama Nabi, kalau memang ente benar-benar putus asa, doa, ya Allah hidupkan saya kalau memang kehidupan lebih baik buat saya, dan matikan saya kalau memang mati adalah kebaikan buat saya. Nah itu dia, itu doa buat orang yang udah sakaratul maut. Jadi kalau nengok orang udah ngap-ngapan, jangan didoain sembuh. Kamu udah, ya Allah, Ji sehat-sehat. Ya emang udah kata dokter besok mati. Kita masih nyuruh sehat. Kalau begitu langsung doa, Allahumma ahyaitahu in kana hayatan khairun lahu. Ini sering ada orang datang, Ustadz minta air. Ini yang saya baca. Kenapa? Belum lama bahkan ini gimana ya? Aki-aki kayaknya udah pasrah banget, tapi kayaknya jadi lama. Tapi keluarga udah ikhlas semuanya ya. Ya udah, bacain air, masukin dah ke dia punya mulut walaupun 1-2, sekedar doa itu nyampe, Allahumma ahyaitahu in kana hayatun khairun lahu. Ya Allah hidupin dah kalau memang hidup lebih baik. Kalau bahasa kita tuh, ya Allah kami berserah kepada keputusanmu gitu ya. Kalau bahasa film Indosiar, ya Allah berikan yang terbaik ya gitu ya. Sebetulnya begitu. Nah, itu relate itu. Jadi kalau film ngajarin begitu, film ngambil dari hadis tuh. Jadi kalau orang udah nggikan, udah mau mati, jangan didoain panjang umur, dianya aja minta mati, ente doain panjang. Nah sebaliknya, doa ini kagak boleh buat orang yang baru meriang. Haji mana haji meriang, ayo gua ngapa haji, oh pada gua kepada greges, Allahumma hayatan lahu, wow lah masih genit sama janda didoain mati. La ilaha illallah ya. Ini doa buat orang yang kalau udah nggak diharapin lagi udah. Jadi kalau kita ke UGD ada orang udah ngap-ngapan, doain ini sesuai hadis Nabi, muttafaqun alaih. Hadis Bukhari Muslim. Masya Allah. Allahumma ahyini maka natil hayatu khairan lahu wa tawaffani maka natil wafatu khairan lahu. Wa an Buraidah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-mu'min yamutu bi araqil jabin. Ya Allah. Subhanallah. Kata Nabi sesuai hadis Buraidah bahwa seorang beriman itu mati dengan keadaan jidatnya itu keringetan. Hadisnya diriwayatkan oleh imam yang salasa, disahihkan oleh Ibnu Hibban. Orang meninggal, orang saleh beriman itu jidatnya keringetan. Kita lihat kenapa jidatnya keringetan. Syarahnya adalah kinayatun, sebuah kinayah, sebuah kiasan, sebuah perumpamaan an syiddatil maut, dari beratnya rasa sakaratul maut. Masya Allah. Jadi orang beriman itu begitu sakaratul maut dia lagi dihapus dosanya oleh Allah.
Kalau sakaratul maut sakit, jangan kita, Nabi Muhammad. Ya Aisyah, inna lil mauti la sakarat. Wahai Aisyah, sebentar, jam berapa ya? Siapa ya? Kagak, saya mau ada acara, takut kelewatan. Kadang kalau ngajar enak-enak kelewatannya. Mau ada orang kawin. Mau ada orang ini, orang ini. Kalau Sabtu emang potong acara banyak gitu ya. Aisyah, sungguh kematian itu dapat sakarat. Makanya Rasulullah kronologinya. Subuh kayak begini, hari Senin, subuh kayak begini, Rasulullah keluar dari kamarnya. Udah dipapa tuh. Abu Bakar udah maju, Pak. Orang udah nyuruh. Abu Bakar udah maju. Begitu Rasulullah keluar dari kamarnya, mundur lagi Abu Bakar. Kata Rasulullah, jangan. Sekarang kamu ngimamin orang. Nah, karena itulah, mohon maaf, orang Syiah itu udah gagal kalau benci sama Abu Bakar. Orang Syiah gagal kalau benci sama Abu Bakar. Yang nunjuk pertama jadi imam selama Rasulullah selama hidup sampai beliau mau meninggal dunia cuma Abu Bakar yang bisa gantiin beliau dan ditunjuk oleh Rasulullah. Jadi penunjukan Abu Bakar itu isyaratnya langsung dari Nabi Muhammad. Ada cawe-cawenya dari Rasulullah. Begitu dari papa, Abu Bakar mundur. Enggak. Sekarang waktunya kamu ngimamin orang. Seolah-olah sekarang kamu menggantikan aku. Bukan menggantikan kedudukan, nggak boleh. Menggantikan estafet pemerintahan. Kalau kedudukan nggak bisa. Dia kan khotamun nabiin, penutup para nabi. Sehingga kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah, nggak usah dibaiat Abu Bakar, nggak usah dibaiat. Di situ aja udah ketahuan Nabi meridhoi Abu Bakar untuk jadi imam. Kan sepanjang hidup belum ada yang pernah gantiin Rasulullah posisinya. Baru itu pun beberapa jam sebelum Rasul meninggal. Nah, Rasulullah ngelihat ke jamaah, 3 kata keluar dari beliau. 3 kata. As-shalah, as-shalah, as-shalah. Senyum. Itu Rasulullah. Salat. Di dalam kitab Fiqh Sirah Nabawi punyanya Abu Sa'id Ramadan Al-Buti itu disebutkan seolah-olah Rasulullah, saya redho kalau kalian sholat, saya redho kalau kalian sholat. Kemudian Nabi Muhammad masuk, diimamilah oleh Abu Bakar. Subhanallah, kata-kata terakhir kekasih kita, Pak, yang kita maulidin tiap tahun dengan jutaan rupiah. Kata-katanya, kalau kita pengen membalas cintanya, balas kata-kata terakhir ya, as-shalah, as-shalah. Bilangin sama anak-anak muda yang tukang maulid tapi nggak pernah sholat, cinta ente palsu. Nabi terakhir mintanya adalah as-shalah, as-shalah. Ya. Jadi maulid itu boleh sampai jam 12 malam. Saya kalau maulid sampai 12:30, Pak. Ceramah ada seraup, kiainya banyak banget. Kita ada terakhir tinggal saya sama kuntilanak doang, Pak. Jam 11, setengah 12 ceramah. Orang di lapangan udah kagak ada. Amplop udah kita terima. Dilanjutin. Ya Allah. Mana kalau ceramah habis kiai-kiai kondang, tinggal kiai kondangan gitu ya. Saya sering bilang sama panitia, kadang saya telepon, "Le, lu belakangan habis gua. Kan lu udah di TV, lu mah tenar." Lah sama lu juga. Mau tadi Le, saya kalau bareng sama dia duluan, orang udah berbubar duluan. Saya dulu baru dia. Ini kagak, dipatok dia dulu. Pip gua duluan dah. Ya udah dah. Dia duluan, saya belakangan. Begitu dia kelar, wassalamualaikum, bubar orang. Lah tinggal kuntilanak doang itu saya ceramahin. Paling ada nenek-nenek yang rada setia sama saya. La ilaha illallah, ya. As-shalah, as-shalah. Seolah-olah Allah ridha. Jadi yang pada suka maulid, yang hadrohan, bukan cintanya itu tidak berbalas. Ya kayak katanya ngaku cinta, masa subuh kagak pernah sholat? Coba pikirin dah. Mau hadrohan sampai itu tangan berubah 6 juga. Ya, tuh tangan baler biru semua. Ya Nabi. Lah kalau kita assalatu wassalamu alaik di waktu subuh kagak bangun, palsu cintanya. Wong Nabi terakhirnya ngomongnya as-shalah, as-shalah. Apalagi nih Rajab, peristiwanya apa? Isra, Allahu Akbar. Nah, singkatnya Rasulullah dalam. Begitu Rasulullah minta diusapi kepalanya oleh Siti Aisyah, minta air gitu. Pergelangan tangan kanannya mencelup ke air. Kemudian di sela-sela payahnya beliau ngeliatin satu benda, Pak. Itu disebut oleh ulama sebagai sunnah terakhir Nabi Muhammad. Apa itu benda? Biasanya saya kalau anak sekolah yang bisa jawab ini benda,
saya dapat minyak wangi gitu ya. Bapak-bapak kalau bisa dapat minyak wangi, apa ini benda terakhir? Benda apa? Siwak di tangan Siti Aisyah. Beliau kagak ngomong, kau udah payah. Dilihatin. Ketika itu Siti Aisyah, anta turid ya Rasulullah, ente mau ya Rasulullah. Kemudian beliau mengangguk, disiwakin. Itulah sunat terakhir. Makanya siwak dibanggain sama Habaib. Habaib kalau siwak tuh ditaruh sini nih. Coba antum lihat. Sampai Habib Zain bin Smith mengatakan, tidaklah malaikat Israel itu mencabut dengan keras seseorang yang di situ ada sunat terakhir Nabi Muhammad, siwak. Antum lihat para habaib, siwak dibanggain. Memang begitu, itu sunat terakhir Rasulullah. Kalau kita siwak kagak, mil sama Samsu di sini. Siwak buku, mil Samsu. Ada merek Kikas, ya Allah 10.000 itu. Udah koko cakep banget isinya. Ya BMW apa kayak rokok-rokok ilegal. La ilaha illallah. Siwak setan itu ya. Kita kalau di pesantren Pak itu, mohon maaf ya. Pesantren kan dulu kita ngerokok tuh ya. Ya Allah itu Pak, kalau kita rasa-rasa dulu zaman jahiliyah, satu rokok nyampe 15 orang. Lah sekamar kalau ada rokok atuh nih. Itu mabainal mulut wal mulut, itu mabainal fami wal fami. Ntar sampai pojokan udah tinggal basah doang tuh. Ini saya cerita pesantren zaman-zaman tahun 90 ya, belum larangan-larangan ulama nggak didengerin. Muhammadiyah apalagi belum Salafi belum ada. Kan yang kuat masalah rokok itu Salafi Muhammadiyah. Kalau NU mah malah yatimul wajib ila bihi, barang yang tidak sempurna kecuali dengannya. Wah gitu ya. Muallim Syafi'i Azami kalau nggak ngerokok nggak keluar hukum, jadi rokok wajib bagi beliau gitu ya. Itu kaidah pesantren, bukan menghalalkan rokok, bukan. Tapi saya kalau mirip kayak tukang masjid saya di pesantren itu kan di mana ya, tapi di masjid tapi dia nukang tapi dia ngerokok. Santri kan ngelihat semua itu kan jadi contoh. Tapi Pak, bangunan kalau dia nggak ngerokok miring bangunan. Kan sekali saya suruh Marno, orang Kuningan, lu jangan ngerokok dah, catnya jelek banget Pak. Abang-abang, apa sih no? Stres saya. Begitu tarikan rokok, lurus bener. Makanya bagi tukang bangunan rokok itu rukun Islam ke-7. Rokok. Jadi kita kadang-kadang bingung ya. Malah ya timul wajib pakai kaidah aja ya, usul aja itu ya. Barang yang kagak ada dia kagak jadi, maka dia jadi wajib. Baju kalau nggak ada kantongnya, kantong jadi wajib bagi baju. Kan gitu. Itu kaidahnya gitu ya. Singkatnya seseorang mati dengan keadaan berkeringat, dia punya kening. Maka Rasulullah minta siwak ila rafiq atau ma'a rafiqil a'la, meninggal dunia beliau. Ya. Tapi beliau disemayamkan dulu. Beliau dalam riwayat hari Selasa dikuburkannya. Dalam riwayat yang lain hari Rabu. Kok sampai 2-3 hari begitu? Padahal ada hadis asra'u bil janazah. Nanti Pak, semakin ke sono, nih semakin kemari nih, semakin serem bahasannya. Di mana umat gak tahu cara mandiin Nabi Muhammad. Umat tidak tahu cara memperlakukan air mandi Nabi Muhammad. Umat tidak tahu cara kaifan nujarridu bimauti Nabi. Kita gimana ya ngurus Rasulullah? Orang dia yang punya hukum, dia meninggal. Wah itu subhanallah Pak. Ini riwayat nih. Kalau dikasih tahu ke orang-orang yang beda sama kita udah ditolak aja. Soalnya ada sebagian mengatakan kami mendapati ada suara datang dari langit tentang cara memandikan Nabi Muhammad. Yang kedua, ada di antara kami itu ditidurkan oleh Allah SWT, kemudian bangun dan memberikan isyarah. Bayangin mandiin Rasulullah gimana sih? Yang punya hukum dimandiin, ya gitu ya. Tapi nanti itu belum nyampe mandi, ini masih di sakaratul maut. Wa an Abi Sa'id wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakinu mautakum la ilaha illallah, rawahu Muslim wal arba'ah. Dari Abi Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah, dua-duanya meriwayatkan dalam hadis yang masyhur, lakinu mautakum, talkinkan orang yang, nah kata mautakum ini ada dua. Ini talkin buat yang udah mati apa yang belum?
Kata talqin, laqana yalqinu itu adalah mengingatkan, menguatkan, mengingatkan, litazkir. Jadi kata untuk orang yang telah meninggal dunia atau yang belum meninggal dunia, dua-duanya sama. La ilaha illallah itu buat orang yang hidup untuk mengucapkan akhirul kalami la ilaha illallah. Nah, untuk yang telah meninggal dunia, talqin itu untuk diingatkan di alam kuburnya. Di ujung daripada hadis ini ada sanadnya. Makanya talqin kubur kita dikata-katain. Kalau saya nih tunjukin aja kitab saya. Nih, lu udah baca hadis ini belum? Tentang bagaimana la tadminu mautakum, kecuali ditalkinkan. Nanti ada di sini bahkan ya fulan la ilaha illallah qur rabbi Allahu rabbi wa dinal islami wa nabiyyi Muhammad. Ada. Katakan hadisnya dhaif. Katakan hadisnya dhaif. Kalau hadis dhaif, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan apa? Dibolehkan untuk fadhailul a'mal. Untuk bagusnya amal pakai hadis dhaif boleh. Nambah-nambahin amal. Contoh, misalnya Rasulullah SAW sholat begini, ternyata ini hadisnya dhaif, maka kita pakai untuk fadhailul a'mal. Kalau kita nih orang Ahlus Sunnah tidak menakar hadis dhaif. Kalau rombongan mereka, hadis dhaif diberangus pak, kayak orang paling top aja dia. Ya. Nyium Al-Quran nggak ada hadisnya, nggak ada hadisnya. Nyium Al-Quran nggak ada contoh dari Nabi Muhammad. Langsung saya bikin tandingan kontennya pak. Saya bilang geblek orang yang bilang nyium Al-Quran nggak ada contohnya dari Nabi Muhammad. Di zaman Nabi Muhammad Al-Quran udah ada belum? Nyium Al-Quran tidak ada di zaman Nabi Muhammad. Al-Qurannya belum ada. Bagaimana sih? Dan Nabi Muhammad yang dicium siapa? Ahlul Quran. Ahlul Quran itu dicium oleh Rasulullah SAW. Ahlul Quran itu yang namanya Syekh Ali Jaber, itu ngerti hadis, Imam Madinah beliau. Begitu Hafiz Indonesia di RCTI ada yang namanya Naja dengan segala kekurangannya, tapi mampu menjadi komputer Al-Quran. Kakinya dicium sama Syekh Ali Jaber. Kakinya pak dicium, dia sujud di kakinya. Saya bukan lagi mencium anak ini orang isinya Quran. Maka Rasulullah mencium ahli-ahli Quran. Karena memang ininya belum ada. Percetakan Menara Kudus belum ada. Tidak ada contohnya mencium Al-Quran. La ilaha illallah. Lah Qurannya belum ada. Suka ngaco. Tidak ada dari Nabi. Ya Allah, kadang-kadang bingung kita. Tidak ada dari Nabi bulan Rajab, Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Salahnya di mana? Benar enggak? Nyanyi dangdut aja boleh. Dia pada boleh kagak dikatain bid'ah. Orang Rabbi firli warhamni wa tub alayya diomelin. Padahal hadisnya dhaif. Katakan hadisnya dhaif. Itulah bedanya kita sama mereka. Mereka kalau hadis dhaif diberangus semua, Pak. Dihajar semua tuh. Lah kalau hadis dhaif diberangus, berapa banyak hukum yang juga harus dipertanyakan. Jangan dibilang Bukhari dan Muslim itu semua. Saya 4 tahun STHI, nambah 2 tahun khusus tafsir hadis. STHI itu teologi Islam, khusus 4 tahun tafsir hadis, tambah 2 tahun sama Buya. Kalau membuat mualim Saifuddin Amsir, saya sampai 2007. Mulainya 2007 sampai beliau meninggal kemarin tuh 2018. Ngaji terus tuh sampai antum yang kagak paham hadis dhaif, aneh kasih nih beberapa imbauan dari Imam Ahmad bin Hanbal, imam lu sendiri. Kan mereka pakai Hambali tuh, yang sholatnya dada itu Hambali pak. Allahu Akbar, kakinya ngatung, mengkang, dan sebagainya. Mereka menisbatkan kami Hambaliyah. Oke, ente kan Hambali nih. Aneh keluarin kata-kata Hambali. Jangan kata Imam Syafi'i dah kalau lu kagak demen. Nih kata Imam Hambali, kami kalau melihat hadis dhaif tasahulu bil asanid wala yuqawi ala rijali. Pahamin tuh. Kami kalau melihat hadis dhaif, kami ringankan sanadnya, kami tidak perketat tentang rijalnya. Walaupun dhaif pakai. Tuh Imam Ahmad bin Hanbal. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal punya guru Imam Syafi'i yang kunut subuh. Nggak ngomel walaupun hadisnya dhaif. Kalau dia kan ngomel tuh, bocah baru kemarin. Ngomel dia mah kayak orang udah baca kitab Kutubus Sittah. Kita baca Sunan Abi Daud, Pak, 4 jilid. Itu
Aunul Ma'bud syarahnya 6 jilid, kagak kelar-kelar sampai gini hari. Kemis sama Buya ngaji kagak kelar-kelar. Lah dia udah baca kitab apa? Oh pantes, kitabnya Al-Yutubiyah. 2 menit beres, 2 menit jadi mujtahid. Cuman jenggot dipanjangin, kitab kagak gablek. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sederhana. Bapak kalau ngomelin kunut, Imam Ahmad bin Hambal nggak pernah ngomelin gurunya kunut, cuman doif hadisnya iya. Jadi dia mainnya di hadis. Adapun gurunya berbeda, kagak ngomel. Lah sekarang kan sekali berbuya Yahya, sekali berhabib Umar, sekali berorang-orang soleh, orang alim yang S3 pakai di Maroko kayak Somad, dikata apa? Dasar Ustadz Pekok. Allahu Akbar. Ente tahrimnya di mana sih? Makanya mohon maaf, Islam kalau sama dia dipegang kaku, benar nggak? Coba lihat rombongan dia, kaku nggak? Salaman kagak ada, senyum kagak ada. Bahkan sekarang ini ada himbauan dari beberapa, saya lihat di meme-meme di WhatsApp gitu ya, gambar-gambar di WhatsApp, larangan kumpul dengan ahlul bid'ah, hadir di majelisnya ahlul bid'ah. Allahu Akbar. Ya Allah, kalau kunut ente katakan bid'ah berdasarkan Imam Ahmad bin Hambal, nggak mungkin Imam Ahmad bin Hambal berguru sama gurunya Imam Syafi'i, bener nggak? Nggak mungkin. Gue benci guru gue yang bid'ah ini, begitu. Nggak ada ajaran kebencian. Baru rombongan ente yang ngajarin kebencian tuh. Masa larangan kumpul ngaji dengan ahlul bid'ah, sehingga karena mereka sudah ada mamnu, ada larangan, maka sekarang saya menjadi ketat. Anak-anak saya haramkan untuk melihat YouTube mereka. Jangan sebar-sebar share-share tuh YouTube yang sok kalamnya kelihatannya, kalau kata-katanya keren. Bapak juga lihat kan, kata-katanya keren, dihias quotes the day, kata-kata hari ini kelihatannya keren tapi kosong. Kita punya aki-aki, kita punya guru, kata-katanya sederhana, cuman isinya muatannya subhanallah. Nih kata-kata aki-aki kampung saya nih, yang ngajinya kitab sifat 20 pakai 40 tahun tuh. Namanya Guru Jalil. Dia ngomong apa? Saya lagi ngaji sama dia. Dia ngerokoknya gudang garam merah dia. Tahu sendiri gudang garam merah. Satu sedotan batuk 3 minggu. Yang nggak bisa ngerokok gudang garam merah. Saya ngomong sama dia, nih tauhid nih. Kong, ngerokok mulu Kong Jalil. Masih ngkong sama saya. Dari Nyatu Armah. Nyatu Alimah. Kong, ngerokok mulu. Tuh lagi ngaji sama mualim ya. Ngerokok, mualim ngerokok, dia ngerokok gitu. Kata dia, Pip, ini tauhid nih. Lu jangan ngelarang-larang gua ngerokok. Kalau memang rokok adalah ukurannya mati. Sebenarnya rokok mulu termati aja. Dokter yang ngomelin gua 3 orang udah pada mati semuanya. Gua gini kan masih hidup. Bener gak? Tauhid bukan tuh. Bukan rokok yang matiin. Yang matiin Allah. Rokok mah asbab. Dan gak sebab-sebabnya. Ngomongan tuh sederhana. Muatannya. Bukan rokok yang matiin. Sebab saya ngomongnya salah. Kong, jangan rokok ntar mati. Lah dokter pada mati ya no. Gue sehat-sehat aja. Umurnya udah 80. Ya. Dalam hal ini muatan itu orang kalau ngaji muatannya tauhid, muatannya akhlak, muatannya fikih. Emang Imam Syafi'i nggak pernah debat sama gurunya Imam Malik. Saya ceritain satu kisah di mana Imam Malik bertegangan dengan Imam Syafi'i. Ada bocah, ada ibu-ibu gitu. Nggak ada anak remaja datang ke Imam Malik lagi ngaji, meminta hukum. Ya Imam, kaifa ra'yukum? Bagaimana pendapatmu? Anit tufi bil hamalati. Orang yang meninggal hamil. Entah rujal walad atau entah rujal janin, apakah dibuka, diboek nih, kemudian dikeluarkan janinnya, atau wadufina ma'aha, dikuburin bareng emaknya. Ada orang datang ke Imam Malik. Imam Malik memberikan fatwa. Dufina ma'aha, kuburin bareng emaknya. Karena dianggap Imam Malik adalah orang kalau udah mati emaknya, inangnya mati, maka parasitnya juga mati. Kayak pohonnya mati, ya udah semua parasitnya mati. Maka Imam Syafi'i, Imam Malik bilang
kuburin karena pasti anaknya mati. Dengar begitu Imam Syafi'i selaku murid, gimana ya cara negornya? Tuh, lihat nih akhlaknya. Kan beda pendapatnya. Cuma negornya pakai adab, kagak negor gurunya. Izin nama Imam Malik mau ke kamar mandi. Kenapa? Ngejar tuh bocah. Oi, sini, boy. Ngapa? Akhirnya apa? At-taghayyur bil hukmi. Hukumnya dirubah. Robek dulu emaknya, perutnya, sesar dulu. Lihat janinnya hidup apa kagak. Karena janin itu hidup dari jantung dan paru-paru yang udah berkembang. Karena Rasulullah bilang umur 4 bulan itu udah ditiupkan ruh. Nah Imam Malik berdasarkan inangnya mati, Imam Syafi'i nggak begitu. Beda guru dan murid nih. Adab cakep, ngaji begitu. Beda. Saya pernah berbeda dengan Buya, tapi saya tahu betul kita siapa gitu. Walaupun pada akhirnya beliau-beliau saya. Masya Allah, tabarakallah. Sekarang nggak begitu, beda dikatain sekarang mah. Dirobek. Beberapa tahun kemudian datang ibu-ibu keluarga bawa anak kecil, minta doain oleh Imam Malik. Seperti halnya orang tua datang ke guru. Ini yang udah hilang nih di zaman sekarang. Kata Kiai Zulfa Mustafa, PJ PBNU yang sekarang nih, saya ceramah beliau di Tebet di tempatnya Kiai Salim Naik. Itu kata dia, aneh alim berasa bukan dari ngaji, tapi bapak aneh dulu bawain aneh ke Mbah mana? Pasuruan, Mbah apa namanya? Mbah Hamid. Disuruh mangap, diludahin. Ya Allah. Kata Kiai Zulfa Mustafa tuh ceramah. Saya berasa alim, ini berdasarkan ludah ulama-ulama. Suruh mangap, suruh meludah. Subhanallah. Jadi bapak-bapak kalau anaknya rada kurang pinter, saya tungguin ntar. Suruh pada mangap aja. Nah, singkatnya, ini bocah ditanya, siapa ibunya nih bocah? Ini keluarga ngomong, ini adalah ibu yang kau selamatkan Imam. Kenapa? Loh, Imam Malik kaget. Ini bocah siapa? Ini adalah anak yang kau selamatkan, yang kau rubah hukumnya. Lah hukum bagaimana? Kau dulu suruh kuburin sama mamanya. Ternyata ada muridmu. Wah, Imam Syafi'i ada di situ, ngumpet pak. Mati dah gua. Ini bocahnya. Kenapa? Datang muridmu. Waja'a rajulun wa taghayyar bi hukmihi. Dia merubah hukumnya. Apa hukumnya? Disuruh dibelek. Mbak, siapa yang merubah hukum? Dicari, bocah kuningan. Ya, lagi mojok Imam Syafi'i takut gitu. Keluar kata-kata Imam Malik sampai gini hari. Laula Syafi'i lahalaka Malik. Laula Syafi'i laqatala Malik. Beda Imam Syafi'i kunut, Imam Malik gak kunut, gak ngomel. Mirip kayak Buya Hamka nih, kayak Ahmad Dahlan sama Hasyim Asy'ari mirip. Sekarang itu imam apa sih itu dia? Yang jenggotnya begini ngomel mulu ngomel. Salah, bid'ah, salah. Mukanya aja gak enak, bener gak? Mukanya gak enak. Agak bingung itu ngaji di mana kayak begitu. Nah, singkatnya talqin buat mereka itu tidak disyariatkan. Ya nggak apa-apa mau ditalkinin mau kagak. Bagi kita teruskan talqin karena ada dalilnya, karena hadisnya sekalipun dhaif lanjutkan. Kenapa? Hadis dhaif di mata kita sebagai fadhailul amal. Pakai peci nggak ada dalilnya. Ini peci hitam bid'ah kan ini. Benar nggak? Tapi kan semangat peci buat apa? Buat menutup kepala agar rambutnya tidak jatuh. Karena itulah semua peci hukumnya bid'ah. Ada yang merah, ada yang hijau. Emang Rasulullah pakai. Apalagi peci Soekarno begini, emang Rasulullah pakai. Tapi kalau ilmu itu nggak begitu. Ilmu konsepnya jangan sampai rambut jatuh ke jabah. Konsepnya dengan peci. Bapak-bapak mau pakai kupluk boleh. Bapak-bapak kali aki-aki pakai kupluk keren, tapi takutnya dikatain sama anak muda, Pak konser di sono Pak, bukan di sini. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una.
رب فقنا وفقه لنا وقربة لنا في ديننا مع المتوتر رب وفقنا وفقكم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وآخر لا حسني يا علماء وصل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله